Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Gisaka Pertiwi, dan dua rekan saya yaitu Daniel dan Riza. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menyampaikan subtopik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama kita membahas mengenai pengertian rekrutmen, yang kedua sumber rekrutmen pegawai, yang ketiga ada metode rekrutmen, dan yang keempat ada permasalahan dalam rekrutmen. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai rekrutmen terlebih dahulu. Di sini kelompok kami mengambil dua sumber menurut para ahli. Yang pertama menurut Hasibuan dan juga menurut Rumansyah. Untuk menurut Hasibuan, rekrutmen adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar di lowongan pekerjaan yang sudah ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Rumansyah, rekrutmen adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. Nah, lowongan jabatan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya karyawan yang dipindahkan. Yang kedua, adanya keberhentian karyawan itu sendiri. Yang ketiga, berhenti atas keputusan perusahaan. Yang keempat, ada pensiun. Dan yang terakhir, ada karena meninggal dunia. Selanjutnya ada sumber rekrutmen pegawai. Di sini kelompok kami sudah merangkum 3 sumber. Yang pertama ada rekrutmen internal, lalu eksternal, dan juga online ataupun melalui situs daring. Nah, di sini untuk rekrutmen internal sendiri, yaitu mencari pelamar dari pegawai-pegawai yang sudah ada dalam organisasi. Jadi di sini melibatkan promosi internal, rotasi pekerjaan, dan juga memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin memindahkan diri ke posisi yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Nah, keuntungan dari rekrutmen internal sendiri adalah yang pertama, biaya lebih murah jika dibandingkan dengan rekrutmen yang lainnya. Yang kedua, organisasi secara khusus telah memiliki pengetahuan tentang keterampilan dan juga kemauan dari pelamar internal. Yang ketiga adalah kebijaksanaan organisasi untuk melakukan promosi di dalam organisasi akan mempertinggi semangat para pegawai, komitmen, dan juga kepuasan kerja. Untuk yang kedua ini ada rekrutmen eksternal yang dimana merekrut pegawai dari luar organisasi. Nah, keuntungan utama dari rekrutmen ini ialah dapat memberikan ide-ide baru dan juga pemikiran-pemikiran baru dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi. Namun, rekrutmen ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, lowongan pekerjaan, yang kedua rekomendasi karyawan, yang ketiga agensi rekrutmen, dan juga yang keempat dari kampus ataupun pendidikan tinggi. Untuk yang ketiga di sini ada rekrutmen online atau melalui media sosial. Nah, di sini situs web dan platform online seperti LinkedIn, Glassdoor, Indeed, dan yang lainnya dapat sangat populer untuk mencari pekerjaan dan mencari rekrutmen baru. Di sini perusahaan dapat memposting lowongan pekerjaan mereka di platform dan juga dapat menghubungi kandidat secara personal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah metode rekrutmen. Metode rekrutmen adalah salah satu tahap kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menarik individu berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Umumnya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah rekrutmen internal. Rekrutmen internal adalah metode yang memprioritaskan perekrutan karyawan dari dalam perusahaan. Hal ini berarti perusahaan memberikan kesempatan lebih dahulu kepada karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang tersedia sebelum mencari kandidat eksternal. Keuntungan dari rekrutmen internal adalah memotivasi karyawan yang sudah ada, meningkatkan retensi, dan juga menghemat biaya rekrutmen eksternal. Akan tetapi, perlu juga kita ketahui bahwa rekrutmen internal ini mungkin tidak selalu cocok jika perusahaan membutuhkan kemampuan atau pengalaman tertentu yang tidak dimiliki oleh karyawan yang sudah ada. Yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini merupakan metode yang mencari kandidat di luar perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti pengiklanan lowongan kerja, situs web rekrutmen, perusahaan perekrutan, dan juga jaringan profesional.
Rekrutmen eksternal juga dapat membantu perusahaan mendapatkan perspektif dan keterampilan baru yang mungkin tidak tersedia di dalam perusahaan. Akan tetapi seringkali lebih mahal dan juga memerlukan waktu lebih lama daripada rekrutmen internal. Yang ketiga adalah rekrutmen khusus. Rekrutmen khusus ini merupakan metode yang digunakan ketika perusahaan memiliki kebutuhan khusus untuk posisi tertentu yang sangat spesifik, apalagi pada tingkat kepemimpinan yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan dapat bekerja sama dengan firma perekrutan khusus yang memiliki pengetahuan dan jaringan luas dalam mencari kandidat untuk posisi tersebut. Biasanya digunakan oleh industri yang sangat kompetitif atau ketika perusahaan mencari pemimpin eksekutif yang sangat berkualitas. Berikutnya ada rekrutmen campuran. Rekrutmen campuran merupakan gabungan dari rekrutmen internal dan juga eksternal. Pada kondisi ini, perusahaan akan memberikan kesempatan terlebih dahulu pada karyawan internal untuk mengisi posisi yang kosong. Akan tetapi, jika tidak ada karyawan yang memenuhi syarat ataupun posisi tersebut sangat krusial dan memerlukan keahlian spesifik, maka perusahaan akan mencari kandidat dari eksternal. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara pengembangan internal dan juga inovasi eksternal. Yang terakhir ada rekrutmen online. Rekrutmen online dapat menggunakan situs web dari perusahaan itu tersendiri, media sosial, dan juga platform rekrutmen online lainnya seperti LinkedIn atau portal pekerjaan untuk mencari dan menarik kandidat. Keuntungan dari rekrutmen online adalah jangkauan yang luas, kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar pelamar, dan efisiensi dalam pengelolaan aplikasi. Akan tetapi, hal ini juga memerlukan upaya ekstra dalam menyaring dan juga mengevaluasi para pelamar. Selanjutnya adalah permasalahan dalam rekrutmen, yaitu kendala yang terjadi pada saat perekrutan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk organisasi, perekrut, dan lingkungan eksternal. Nah, yang pertama adalah karakteristik organisasional, yang dimana karakteristik organisasi memiliki pengaruh besar terhadap desain dan implementasi sistem rekrutmen. Sebagai contoh, organisasi yang menerapkan pengambilan keputusan secara tersentralisasi lebih cenderung menerima keputusan manajer terkait aktivitas rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Yang kedua adalah citra organisasi. Calon pelamar kerja umumnya tidak tertarik untuk mencari pekerjaan di dalam suatu organisasi tertentu. Oleh karena itu, citra organisasi juga perlu dipertimbangkan sebagai kendala potensial. Jika citra organisasi dianggap rendah, kemungkinan untuk menarik minat banyak pelamar akan berkurang. Yang ketiga adalah kondisi eksternal, di mana kondisi pasar tenaga kerja menjadi faktor utama dalam lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses rekrutmen. Pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan serikat pekerja juga dapat mempengaruhi rekrutmen, misalnya adanya upah minimum regional atau UMR, kemudian kebijakan anti diskriminasi, dan larangan mempekerjakan anak yang masih di bawah umur. Selain itu juga, kondisi perekonomian juga memiliki pengaruh signifikan dan perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Sikap sosial terhadap jenis pekerjaan tertentu juga dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir adanya daya tarik pekerjaan. Jika posisi yang akan diisi tidak menarik, maka proses perekrutan calon pelamar yang berkualitas akan menjadi tugas yang sangat sulit. Pekerjaan yang dianggap membosankan, berbahaya, menimbulkan kegelisahan, memiliki gaji rendah atau tidak memiliki potensi promosi, cenderung sulit untuk menarik minat banyak pelamar. Pada bagian akhir ini kita akan membahas salah satu contoh kasus dari rekrutmen pegawai. Salah satu contoh kasus nyata yang berhubungan dengan rekrutmen pegawai adalah kasus Amazon Fulfillment Center Staffing yang terjadi pada tahun 2020. Kasus ini mencakup masalah rekrutmen dan kondisi kerja di pusat pemenuhan pesanan Amazon. Sumbernya dapat ditemukan dalam berbagai laporan berita dan sumber-sumber berita terpercaya. Nah, selanjutnya adalah ringkasan kasus, yang dimana pada tahun 2020 terjadi kontroversi di sekitar rekrutmen dan kondisi kerja di pusat pemenuhan pesanan Amazon di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat.
Beberapa isu yang muncul dalam kasus ini adalah yang pertama tekanan kerja, yang dimana pekerja di pusat pemenuhan pesanan Amazon menghadapi tekanan untuk memenuhi target produksi yang sangat tinggi, yang seringkali dianggap tidak realistis. Hal ini dapat mengakibatkan kelelahan dan tekanan mental pada karyawannya. Yang kedua, keamanan dan kesehatan, di mana beberapa laporan mengklaim bahwa kondisi kerja di pusat pemenuhan pesanan Amazon dapat berdampak negatif pada kesehatan karyawannya, terutama terkait dengan cedera fisik dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang ketiga, kasus COVID-19. Selama pandemi COVID-19 ini, Amazon juga menghadapi kritik terkait dengan langkah-langkah keselamatan yang diambil di pusat pemenuhan pesanan. Beberapa karyawan mengklaim bahwa perusahaan tidak memadai melindungi mereka dari resiko penularan virus. Dan terakhir adalah rekrutmen dan penggajian. Beberapa karyawan mengungkapkan ketidakpuasan terkait proses rekrutmen dan penggajian, termasuk gaji yang sangat dianggap rendah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen. Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung pada kualitas suatu proses rekrutmen. Ada 3 sumber utama rekrutmen pegawai, yaitu internal, eksternal, dan online. Perusahaan dapat menggunakan situs web mereka sendiri, media sosial, platform rekrutmen online. Kendala yang terjadi pada saat perekrutan dapat muncul dari organisasi, perekrut, dan lingkungan eksternal. Rekrutmen sumber daya manusia adalah salah satu tahap kunci dalam manajemen sumber daya manusia.